Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wassalawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fi niyyati wal qawli wal amal wa ba'du. Ila nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Ahmad Ar-Rifai wa Syekh Bahauddin Naqsyabandi wa Syekhina Abdullah Al-Harari wa ila arwahi jami'i muassisi jam'iyyati Nahdlatul Ulama, khususan ila Syekh Muhammad Hashim Ash'ari wa Syekh Bisri Sansuri wa Syekh Abdul Wahab Hasbuwah wa ila arwahi jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan taufiknya kepada kita semuanya sehingga kita bisa mengawali hari ini dengan amal soleh, yaitu dengan belajar ilmu agama. Waktu yang terbaik bagi kita adalah waktu yang kita manfaatkan untuk belajar ilmu agama. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah, kita masih dalam babuz zuhdi wal wara'. Mari kita memulainya dengan mengikhlaskan niat kita masing-masing. Kita ngaji lillahi ta'ala. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa an Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala was dawuh sapa Sa'ad bin Abi Waqqas, sami'tu waskrungu sapa ingsun Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu dawuh sapa Rasulullah, innallaha yuhibbul 'abda taqiyyal ghaniyya al-khafiyya. Innallaha sak temene Gusti Allah iku yuhibbu demen sapa Allah al-'abda ing kawula at-taqiyya kang takwa, al-ghaniyya kang sugih, al-khafiyya kang sugih tegese kang sugih artinya yang qanaah. Al-khafiyya
kang nyembunyiaken keadaane. Akhrajahu Muslimun. Diriwayatkan dari Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku telah mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah itu mencintai seorang hamba yang bertakwa. Al-ghaniyya artinya ghinan nafas, yaitu yang qanaah. Al-khafiyya yang menyembunyikan keadaannya. Nah, orang yang bertakwa, al-ghaniyya, al-khafiyya yang menyembunyikan keadaannya. Akhrajahu Muslimun. Hadirin rahimakumullah. Nah, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang seseorang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita ingin menjadi seorang hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kita memiliki sifat-sifat ini. Yaitu yang pertama, at-taqi, orang yang bertakwa. Seorang hamba yang bertakwa. Takwa artinya imtithalu awamirillah wajtinabu nawahihi, menjalankan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangan Allah. Itu yang disebut dengan takwa. Kapan seseorang disebut sebagai taqi, orang yang bertakwa? Apabila dia telah mampu menjalankan semua yang diwajibkan kepadanya, baik kewajiban yang zahir maupun kewajiban yang batin, kewajiban hati. Dan dia mampu untuk menjauhi semua yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik perkara yang diharamkan secara zahir maupun secara batin, yang al-ma'asi al-qalbiyah. Jadi zahir batin dia menjalankan perintah dan meninggalkan larangan, maka dia disebut sebagai orang yang bertakwa. Kalau kita masih hanya menjalankan kewajiban-kewajiban zahir saja, atau kita masih meninggalkan larangan-larangan yang bersifat zahir saja, yang qalbiyah itu belum, maka kita belum disebut sebagai orang yang bertakwa. Misalnya kita menjalankan sholat 5 waktu, kita puasa Ramadan, kita mengeluarkan zakat, haji, tapi dalam hati kita masih ada riya, masih ada hasad, masih ada kibar, belum ada sabar, misalnya belum ada tawakkul ala Allah, maka kita belum disebut sebagai orang yang bertakwa. Karena orang yang bertakwa ini derajatnya sangat tinggi indallah. Bahkan disebutkan di dalam Al-Qur'an, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Orang yang paling menjalankan kewajiban dan yang paling meninggalkan larangan Allah zahiran wa batinan. Sehingga tidak mudah menjadi seorang yang bertakwa. Apabila kita introspeksi diri pada diri kita, maka kebanyakan kita belum menjadi orang yang bertakwa. Bahkan saking pentingnya takwa ini, di salah satu rukun khutbah dalam khutbah Jumat, khutbah Idul Fitri, Idul Adha, itu harus menyertakan wasiatut taqwa, wasiat untuk bertakwa. Jadi setiap Jumat khatib itu senantiasa mengulang-ulang wasiatnya kepada para jamaah agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala mencintai orang yang bertakwa. Orang bertakwa al-ghani, sifatnya al-ghani. Al-ghani yang kaya. Kaya di sini bukan kaya harta,
bukan orang bertakwa yang melimpah hartanya, yang kaya raya, yang hidup mewah, bukan. Tetapi al-ghani artinya ghinan nafsi. Ghinan nafsi, kaya hatinya, artinya dia orang yang memiliki sifat qanaah. Qanaah artinya menerima pembagian rezeki yang telah Allah tetapkan, banyak atau sedikit, dia rela, dia menerima, tidak protes kepada Allah tentang rezeki yang telah Allah bagikan untuk dia. Diberi rezeki sedikit, dia menerimanya, tidak protes. Diberi rezeki yang banyak, dia juga ridho terhadap rezeki yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena pada dasarnya rezeki manusia telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kewajiban kita itu adalah menerima ketetapan tersebut. Jika seseorang qanaah menerima terhadap rezeki yang telah Allah tetapkan untuk dia, maka dia akan menjadi orang yang kaya. Jadi jika kamu ingin menjadi orang yang kaya, maka qanaahlah, menerimalah atau relalah dengan rezeki yang telah Allah tetapkan untuk kita, banyak ataupun sedikit. Kalau menerima rezeki yang banyak itu semua orang bisa, tetapi ridho terhadap rezeki yang sedikit yang Allah tetapkan untuk kita, sebagian orang tidak ridho. Dibuktikan dengan perbuatan-perbuatan maksiat yang dilakukan karena hidup yang serba kekurangan. Dia mencuri, dia korupsi, dia ghasab dan sebagainya karena nggak terima dengan rezeki yang telah Allah tetapkan untuk dirinya. Al-khafi, yang dia itu menyembunyikan keadaannya. Dia bertakwa, dia menjalankan semua kewajiban, meninggalkan larangan Allah, tetapi dia tidak tunjukkan, tidak ditunjukkan di hadapan manusia. Dia tidak tunjukkan di hadapan masyarakat. Khamil, dia memiliki sifat khumul. Dia berusaha untuk menutup bahwa dia sebagai wali, bahwa dia sebagai orang yang bertakwa. Dia nggak ingin orang tahu kalau dirinya itu orang yang tinggi derajatnya indallah. Dia nggak ingin masyarakat tahu kalau dia adalah waliyun min auliyaillah. Sengaja dia untuk menutupnya. Itu yang disebut dengan al-khafi. Dan kebanyakan orang-orang yang bertakwa, kebanyakan auliyaullah itu memang akhfiya. Mereka menyembunyikan identitas mereka. Mereka malu apabila mereka diketahui oleh banyak orang bahwa dia adalah waliyun min auliyaillah. Kebanyakan seperti itu. Dalam hadis yang lain disebutkan innallaha yuhibbul atqiya al-akhfiya. Ini selaras dengan hadis ini. Innallaha yuhibbul atqiya al-akhfiya. Sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang bertakwa al-akhfiya, yang menyembunyikan identitas dirinya sebagai seorang wali, seorang orang yang bertakwa. Tidak ditampakkan, tidak diperlihatkan di depan umum. Bahkan kalaupun dia mendapatkan karomah, maka dia akan berusaha untuk menyembunyikan karomahnya tersebut. Itu kebanyakan orang. Karena seorang wali, dia akan mendapatkan karamah dari Allah Subhanahu wa taala. Karamah artinya sesuatu yang luar biasa yang terjadi pada diri seorang wali. Itu yang disebut dengan karamah. Nah, seorang wali, kebanyakan mereka jika mendapatkan sebuah karamah, maka mereka para wali itu berusaha untuk tidak memperlihatkannya, berusaha untuk menyembunyikannya. Itu kebanyakan seperti itu. Seperti yang terjadi pada Sayyiduna Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika salah satu karamah beliau, ketika beliau sedang berkhutbah di Al-Madinah Al-Munawwarah, di mimbar masjid, beliau
memberikan komando terhadap tentara yang sedang berperang di tempat yang sangat jauh. Di tengah-tengah khutbah tiba-tiba beliau mengatakan, ya Sariyah al-jabala, al-jabala. Artinya, wahai Sariyah, naiklah ke gunung. Wahai Sariyah, naiklah ke gunung. Memberikan komando. Nah, di saat itu ketika beliau ditanya, beliau hanya mengatakan, ketika ditanya kenapa beliau mengatakan seperti itu, beliau hanya mengatakan ada sesuatu yang muncul di hatiku saja. Saya tiba-tiba muncul di hatiku untuk mengucapkan itu saja. Nah, beliau berusaha untuk menutupi bahwa beliau bisa melihat kondisi tentara yang sedang berperang di tempat yang sangat jauh. Beliau berusaha menutupinya dengan mengatakan bahwa ini hanya sesuatu yang tiba-tiba muncul saja di dalam hati saya ingin mengucapkannya. Beliau berusaha untuk menutupnya. Baru kemudian terbongkar itu karomah beliau ketika para sahabat yang berperang itu pulang ke Madinah. Beliau baru bercerita bahwa di saat mereka berperang, mereka mendengar suara dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang memberikan komando agar mereka naik ke gunung. Baru ketahuan bahwa itu adalah karamah dari Sayyiduna Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Awalnya apa? Beliau ingin menyembunyikan karamah itu. Tetapi kemudian para tentara yang berperang itu cerita tentang kisah tersebut. Seperti itulah kebanyakan para wali, mereka berusaha untuk menyembunyikan identitas kewaliannya. Namun ada sebagian wali yang memang menunjukkan identitasnya, identitas kewaliannya dan menunjukkan karomahnya. Ada sebagian wali seperti itu. Mereka melakukan itu bukan untuk pamer, karena nggak ada wali yang pamer, yang kemudian riak dengan amalnya, dengan derajatnya, nggak ada wali yang seperti itu. Apalagi ada seorang wali kemudian dia memproklamirkan diri sebagai seorang wali, mendeklarasikan diri sebagai seorang wali, seperti yang banyak terjadi pada zaman sekarang ini. Mengatakan saya ini wali, ada yang mengatakan saya ini sultanul aulia, saya ini ghaus dunia ini sekarang, pada zaman sekarang ini. Itu sudah jelas bukan wali kayak seperti itu, tetapi bisa jadi wali syaitan atau bisa jadi dia hanya wali murid saja. Tetapi karena seorang wali nggak seperti itu sifat-sifatnya. Dia kebanyakan berusaha untuk menyembunyikan identitas kewaliannya. Tetapi ada sebagian yang memang sengaja memperlihatkan karomahnya, bukan memproklamirkan diri sebagai wali. Karena la ya'riful waliyya illal wali. Tidak ada yang mengetahui seseorang itu wali kecuali wali juga. Maka seorang wali dia tidak memproklamirkan diri sebagai seorang wali. Tetapi jika muncul karomah, tetapi seorang wali itu diberikan anugerah berupa karomah. Yang sebagian wali ketika sudah tahu bahwa dirinya itu adalah seorang wali, ada yang sebagian itu meminta kepada Allah agar diperlihatkan karomah pada dirinya. Tetapi tujuannya itu adalah untuk kepentingan dakwah. Agar orang-orang itu mau menerima dakwah dia. Karena kalau seseorang itu terlihat karomahnya, maka orang akan lebih mudah untuk menerima. Jika ada misalnya seorang kiai atau seorang guru kemudian terlihat karomahnya, maka orang akan tunduk kepadanya dan taat kepadanya. Biasanya seperti itu. Wong yang ngaku-ngaku, sekedar ngaku-ngaku wali aja banyak yang tunduk-tunduk kepada dia. Padahal dia hanya ngaku-ngaku wali. Itu sudah pengikutnya fanatik buta. Apalagi kalau betul-betul nampak pada dirinya karomah. Nah, maka orang akan mudah mendengarkan
dakwah dia, pelajaran-pelajaran dia. Tujuannya untuk dakwah, bukan tujuannya untuk pamer. Tapi kebanyakan para aulia itu tidak, mereka akhfiya, mereka menyembunyikan identitas kewaliannya. Nggak terlihat, bahkan sebagian pembesar para wali itu karamahnya tidak begitu terlihat. Seperti misalnya Sayyiduna Abu Bakar. Itu kan afdalu awliya'il bashar. Afdalu awliya'il bashar. Wali dari kalangan manusia yang paling mulia. Bukan hanya dari umat Nabi Muhammad, tetapi juga dari umat-umat sebelum Nabi Muhammad. Tetapi kita jarang mendengar seperti apa karamahnya Sayyiduna Abu Bakar. Atau karamahnya misalnya Sayyiduna Umar bin Khattab, Sayyiduna Uthman, Sayyiduna Ali bin Abi Thalib. Kita ada, tetapi kita sedikit mendengar tentang karamah mereka. Berbeda dengan misalnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Syekh Ahmad Ar-Rifai, yang terlihat karamahnya diceritakan oleh banyak orang tentang karamah mereka. Dari mereka yang karena mereka kebanyakan para wali itu memang akhfiya. Dan Allah Subhanahu wa taala mencintai al-'abdat taqiyyal ghaniyya al-khafi. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kalau dalam derajat, dalam tasawuf, dalam derajat kewalian itu namanya mulamatiyah. Mulamatiyah, yaitu orang yang menyembunyikan kewaliannya atau menyembunyikan ketakwaannya. Itu namanya derajat mulamatiyah. Karena ada derajat dalam kewalian itu macam-macam. Ada ghaus, ada abdal, macam-macam yang itu menunjukkan tingkatan kewalian. Itu ada dalam ilmu tasawuf. Sementara tabaqah atau derajat ketika seorang wali menyembunyikan, melakukan khumul, itu dia khumul artinya menyembunyikan identitas kewaliannya. Derajat ini namanya mulamatiyah. Qala Rasulullah, qala wasdawah sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i, iku setengah sangking baguse islame wong suci, tarkuhu utawi ninggale ninggale almar'u maing perkara la ya'nihi kang ora manfaati apa maing almar'u. Rawahu Tirmidzi wa qala hasanun. Hadis ini hadis yang sangat penting sekali untuk kita perhatikan. Semua hadis penting ya. Tetapi ini untuk sebagai pedoman dalam kehidupan kita, bahwa beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di antara tanda bagusnya Islamnya seseorang, kalau seseorang itu agamanya baik, agamanya sempurna, itu salah satu tandanya dia meninggalkan sesuatu yang tidak ada kebaikannya. Sesuatu yang nggak ada manfaatnya, sesuatu yang nggak ada kebaikannya, maka dia akan meninggalkannya, dia tidak akan melakukannya. Nah, dia akan meninggalkannya, dia tidak akan melakukannya. Sesuatu itu nggak ada faidahnya, maka dia nggak akan melakukannya. Sesuatu itu nggak ada kebaikannya sama sekali, maka dia tidak akan melakukannya. Dia hanya melakukan sesuatu yang ada kebaikannya, ada manfaatnya. Itu. Jadi kalau ada sesuatu itu nggak ada manfaatnya, tinggalkan, nggak usah dilakukan. Termasuk mencari-cari tahu tentang seseorang, tentang temannya, tentang tetangganya, apalagi sampai kemudian mencari-cari aib orang lain. Maka itu bukan hanya nggak ada kebaikannya,
tetapi justru di situ ada kemaksiatan. Itu lebih berat lagi. Sekedar mengetahui sesuatu yang itu nggak ada dosanya, tetapi nggak ada manfaatnya untuk kita. Itu tidak selayaknya untuk kita lakukan. Karena apa? Nggak ada faedahnya untuk kita. Misalnya bertanya-tanya tentang sesuatu yang itu nggak ada manfaatnya untuk kita. Nggak usah kita lakukan. Udah, diam saja. Nggak usah menanyakan sesuatu yang nggak ada manfaatnya. Yang bahasa sekarang itu apa? Kepo, suka kepo. Nggak ada manfaatnya untuk dia, tetapi ngurus saja, ditanya ini gimana, ini gimana, ini gimana. Si fulan gimana, tanya tentang sesuatu yang nggak ada manfaatnya sama sekali untuk dia, nggak ada kebaikannya sama sekali untuk dia. Nah, kalau orang masih seperti itu, suka kepo, mengkepoi sesuatu yang nggak ada manfaatnya untuk dirinya, tidak ada kebaikan untuk dirinya, maka itu menandakan Islamnya belum baik. Islamnya belum baik. Yang menunjukkan seseorang itu Islamnya, agamanya itu baik, apabila dia sudah nggak mau kepo lagi terhadap sesuatu hal yang tidak ada manfaatnya bagi dirinya. Kalau nggak ada manfaatnya, dia pikirkan ini untuk apa saya bertanya-tanya seperti ini. Ya udah nggak usah dia bertanya. Apalagi tadi sampai menjurus pada hal tajassus, mencari-cari aib orang lain, maka itu bukan hanya nggak ada manfaat, nggak ada kebaikan, bahkan itu mengandung unsur dosa yang seseorang dia wajib untuk meninggalkannya. Jadi ini harus kita ingat-ingat. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda kebaikan Islam seseorang apabila dia meninggalkan sesuatu yang nggak ada faedahnya, nggak ada kebaikannya, nggak ada manfaatnya untuk dirinya, untuk akhirat dia. Udah, nggak usah kita melakukan hal-hal yang seperti itu. Fokus pada sesuatu yang bermanfaat. Fokus pada sesuatu hal yang memberi manfaat untuk dirinya. Jangan fokus pada sesuatu hal yang nggak memberi manfaat untuk dirinya. Nah, karena apabila seseorang itu fokus pada hal-hal yang tidak memberi manfaat pada dirinya, maka dia akan terlalaikan secara otomatis terhadap sesuatu hal yang memberi manfaat kepada dirinya. Karena ini sesuatu hal yang bertentangan. Kalau kita fokus ngurus yang nggak bermanfaat, maka kita akan melalaikan hal-hal yang bermanfaat untuk kita. Sebaliknya, apabila dalam hidup kita hanya fokus mengurus sesuatu hal yang manfaat untuk kita, maka kita akan melupakan sesuatu hal-hal yang itu tidak bermanfaat bagi kita. Ini apa namanya? Mencakup perbuatan maupun ucapan. Perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat nggak usah kita lakukan. Ucapan-ucapan yang tidak bermanfaat untuk kita ucapkan nggak usah kita ucapkan. Kita fokus pada melakukan yang bermanfaat bagi kita, yang mengandung kebaikan, dan fokus pada mengucapkan ucapan-ucapan yang bermanfaat dan berfaedah baik bagi diri kita. Ini dihafalkan hadis ini biar jadi orang yang tidak suka usil, ya. Jadi biar jadi orang yang fokus pada kebaikan dirinya, manfaat pada dirinya. Wa 'anil Miqdam bin Ma'di Kariba radhiyallahu anhu qala was ngucap sapa Al-Miqdam. Qala was dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma mala'a orang ngebai sapa Ibnu Adam menungso. Wi'aan ing wadah syarran kang ala, kang luweh ala min batnihi saking wetenge Ibnu Adam. Akhrajahu Tirmidzi wa hassanahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah
anak Adam, yakni manusia, itu memenuhi wadah yang lebih buruk dari memenuhi perutnya. Nah, jadi hadis ini, hadirin rahimakumullah, berisi tentang celaan orang yang suka memenuhi perutnya dengan makanan-makanan. Nah, jadi yang dipikirkan perut. Nah, setiap hari yang dipikirkan hanya perut dan perut. Bagaimana bisa mengisi perut dengan makanan yang enak-enak, yang lezat-lezat. Itu. Jadi bagaimana dia bisa kenyang, itu saja yang dipikir. Pagi yang dipikir perut, nanti agak siang perut lagi yang dipikir, sore yang dipikir perut, malam mau tidur pun masih perut lagi yang dipikir, mau diisi apa ini. Nah, jadi yang apa namanya, yang dalam otaknya hanya masak dan beli makanan. Nah, beli makanan apa, yang enak apa ya malam-malam kayak gini. Nanti pagi enaknya makan apa ya, dan seterusnya. Jadi makan saja yang difikirkan. Itu dicela oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nggak ada yang lebih buruk. Lebih baik kamu, dikatakan tidak ada yang lebih buruk mengisi sesuatu, mengisi wadah dari mengisi wadah yang berupa perut. Lebih baik kamu ngisi kamar mandi aja, atau ngisi bak mandi, atau ngisi timba. Nggak usah, perut saja yang diisi. Hadirin rahimakumullah. Dan memang ada orang yang kayak begitu. Orang yang kayak begitu, yang sehari-hari hanya perut yang difikirkan. Nanti makannya gimana ya? Kalau saya di sana makannya gimana ya? Itu saja makan yang difikirkan. Itu bukan sifat yang baik. Yang seperti itu, Nabi mencelanya. Beliau mengatakan nggak ada yang lebih buruk. Mengisi wadah yang paling buruk itu adalah yang dia mengisi dengan memenuhinya dengan makanan-makanan, yaitu mengisi perutnya dengan makanan-makanan, berbagai macam makanan dan berbagai macam minuman yang bervariasi dan seterusnya. Nah, harus diwaspadai, perut itu adalah baitudda. Al-ma'iddatu, para ulama mengatakan al-ma'iddatu baitudda. Perut itu adalah rumahnya penyakit. Nah, kalau seseorang itu banyak makan, maka harus waspada. Harus waspada dengan berbagai macam jenis penyakit yang akan datang. Hampir semua penyakit itu muaranya awalnya adalah berasal dari makanan yang dimasukkan ke dalam perutnya. Makanan yang enggak sehat, kebanyakan makan, dan seterusnya. Meskipun makanannya sehat, tetapi kalau seseorang kebanyakan makan, sangat berpotensi untuk terkena serangan penyakit. Atau seseorang makanannya itu tidak sehat, juga akan berpotensi untuk terserang penyakit. Karena itu seseorang yang banyak berpuasa itu lebih aman dari kemungkinan terserang penyakit. Bukan berarti nggak kena penyakit, tetapi dia akan lebih terjauhkan dari berbagai macam penyakit. Maka perhatikan, tips kita sehat adalah menjaga pola makan. Menjaga pola makan, jangan terlalu banyak. Ikuti Nabi, makan ketika lapar, dan jika makan maka tidak sampai kenyang. Kalau kita belum lapar sudah makan, kalau sudah makan, kalau belum kenyang belum berhenti. Kalau sudah perutnya udah nggak muat lagi, baru dia berhenti. Kalau masih muat, masukkan lagi sebanyak-banyaknya. Nah, kalau kayak begitu modelnya, ya udah siap-siap. Penyakit akan datang. Mungkin dia nggak panjang umur nanti jika dia seperti itu cara makannya. Karena ya nafsu, makan itu kan nafsu. Kita inginnya makan yang enak-enak dan yang banyak. Itu keinginan nafsu. Dan hawa nafsu harus kita perangi karena dia akan merugikan kita.
Kita lanjutkan. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala wasdawa sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kullu bani Adama khata'un. Kullu di sini artinya kebanyakan, aghlab. Kullu bani Adam akeh-akeh menungso iku khata'un. Akeh ngelakoni dosa. Wa khairul khata'ina lan utawi saapi-apike wong kang nglakoni dosa iku at-tawwabuna, pira-pira wong kang gelem taubat. Akhrajahu Tirmidzi wa Ibnu Majah wa sanaduhu qawiyyun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, beliau bersabda, kullu bani Adam, kebanyakan manusia, karena manusia itu ada para nabi yang mereka maksum, yang mereka maksum dari melakukan dosa, dosa besar, kufur, dosa kecil yang mengandung unsur kehinaan jiwa pelakunya. Maka dikatakan kullu bani Adam artinya kebanyakan manusia, mereka yang bukan nabi, bukan rasul, yang tidak maksum. Maka kebanyakan manusia itu dikatakan oleh Nabi itu melakukan dosa. Khata'un di situ artinya orang yang melakukan dosa. Jadi khata' itu dalam bahasa Arab memiliki dua makna. Terkadang khata' itu artinya dosa, khata'un kesalahan, artinya dosa, ismun. Ada khata' itu artinya tidak sengaja. Seperti misalnya kita mengatakan al-qatlul khata', artinya pembunuhan yang tidak dengan sengaja. Jadi khata'. Misalnya ketika seseorang melempar tombaknya ke arah ke arah tujuan tertentu, kemudian meleset, itu namanya khata'. Jadi makna khata' dalam bahasa Arab. Nah, khata' dalam hadis ini, kullu bani Adam khata'un, artinya adalah melakukan dosa. Kebanyakan manusia itu dia jatuh pada perbuatan dosa. Baik dosa kecil atau dosa besar. Siapa di antara kita yang nggak pernah melakukan dosa? Angkat tangan. Nggak ada. Saya yakin nggak ada di antara kita yang hadir di sini yang nggak pernah melakukan dosa, itu nggak ada. Saya yang lebih tua lebih banyak dosanya. Kalian lebih muda tentu masih sedikit dosanya, karena kan kalian belum lama hidupnya. Tetapi bagi yang tua, ini umurnya sudah banyak, ini lebih banyak lagi dosanya. Setiap manusia sulit untuk menghindari dari dosa. Baik itu dosa-dosa besar maupun dosa-dosa kecil. Jadi kalau ada manusia, selama dia itu manusia, kemudian dia berbuat dosa, maka itu dimaklumi. Dimaklumi bukan berarti boleh, bukan. Artinya bukan dicaci, dicela sedemikian rupa, apalagi disebarluaskan kesalahan dia di hadapan manusia lain. Tetapi kewajiban kita apa? An-nahyu 'anil munkar. Kewajiban kita itu an-nahyu 'anil munkar, bukan menyebarkan aib orang lain. Jadi kalau kita melihat misalnya teman kita melakukan kesalahan, melakukan dosa, maka nasihati dia. Nah, nasihati dia 4 mata. Ini dosa, sebaiknya kamu tidak melakukannya. Jangan kamu segera bertaubat, kemudian kamu tinggalkan dosa itu. Udah, itu kewajiban kita. Bukan kemudian kita pergi ke sana, nelpon sana, SMS sana, memberitahu, kemudian kepada orang-orang diberitahu si fulan melakukan ini, si fulan melakukan ini. Untuk apa? Kembali lagi, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Itu sesuatu hal yang nggak ada faedahnya untuk kita melakukan hal yang seperti itu.
Kalau kamu tahu saya melakukan dosa, nasihati. Lakukan. Al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar dengan cara yang benar. Nah, dengan cara yang benar, dengan metode yang benar. Bukan dengan membuka kedoknya, tetapi dengan menasihatinya empat mata. Orang lain jangan tahu. Faham? Jadi ini sangat penting sekali. Nah, kewajiban kita itu adalah ketika melihat saudara kita sesama muslim melakukan dosa, kita tahu ya dia manusia, bisa saja dia jatuh kepada maksiat, tetapi dia telah bermaksiat, kewajiban saya adalah nahi mungkar. Jika saya mampu maka dengan tangan, jika saya nggak mampu dengan tangan, saya beri nasihat dia, saya minta dia untuk meninggalkannya, dia segera bertaubat, dan kemudian sudah selesai. Itu kewajiban saya dan tidak ada gunanya bagi saya juga untuk menyebarluaskan atau mengkhabarkan keburukan dia kepada orang lain. Itu ya, itu yang penting sekali untuk kita perhatikan dalam kehidupan kita ini. Kalau kita masih melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat untuk kita, apalagi hal-hal yang seperti itu, menyebarluaskan kesalahan orang lain, maka kita belum menjadi orang baik. Sama seperti orang yang kita lihat dia berbuat maksiat, kita juga telah berbuat maksiat sama dengan dia. Hanya saja dosanya beda. Dia itu kita menyebarkan, kita dosanya berupa menyebarkan aib orang lain. Hadirin rahimakumullah. Nah, maka dikatakan kullu bani Adam khata'un, memang manusia. Dia manusia. Tetapi nggak boleh seseorang dengan dalih saya manusia, maka saya melakukan dosa. Enggak. Kalau kamu melakukan dosa atas dasar saya manusia, masa saya nggak berdosa sekali-kali tak berbuat dosa lah. Masa saya nggak pernah berbuat dosa. Itu namanya terlalu pede, terlalu percaya diri. Memangnya kamu nggak pernah berbuat dosa kok bilang seperti itu. Terlalu percaya diri, saya kayaknya nggak pernah berbuat dosa, sekali-kali tak dosa lah misalnya. Itu apa? Itu kepedean namanya. Dosa itu banyak sekali kalau kita belajar ma'asi. Nah, ma'asi kita belajar Mukhtasar Abdillahil Harari, ma'asi al-qalab, ma'asi al-jawarih, maka kita baru tahu ternyata dosa yang saya lakukan itu sangat banyak. Tapi kalau orang nggak pernah belajar ma'asi, nggak pernah belajar ma'asil qalb, nggak pernah belajar ma'asil lisan, ma'asil ain, ma'asil udhun, ma'asil batan, ma'asil rijal, dia seakan-akan baik-baik saja. Saya nggak pernah berbuat dosa. Tiap hari dia ghibah, dia bilang saya nggak pernah melakukan dosa. Tiap hari kalau beramal riya, ada hasad di dalam hatinya, tapi dia merasa saya bersih dari dosa. Gimana? Ya karena nggak tahu. Makanya dikatakan apa? Dikatakan dalam belajar ilmu agama itu kita bukan hanya belajar kebaikan, tetapi kita juga belajar keburukan. Hanya saja bedanya kalau belajar kebaikan untuk kita amalkan, kita praktekkan. Kalau belajar keburukan untuk kita jauhi. Ta'allamtu syarra la li syarri walakin litawaqqihi malam ya'rifi syarra yaqa'u fihi. Orang yang tidak belajar, tidak mengetahui keburukan, maka dia akan jatuh pada keburukan itu. Dia nggak merasa kalau dia melakukan keburukan. Melakukan dosa saja dia nggak merasa. Perasaannya dia soleh. Perasaan dia, saya ini orang soleh. Saya ini solihah. Perasaannya saja. Nah, sebagai perempuan yang solihah. Nggak tahu ternyata dia banyak melakukan maksiat-maksiat qalbiyah atau maksiat-maksiat mata, maksiat lisan, maksiat telinga tanpa dia merasa melakukannya karena dia nggak paham, karena dia nggak belajar ilmu agama. Kita yang belajar maasi, maka kita tahu bahwa hari-hari kita ini penuh dengan kemaksiatan-kemaksiatan yang itu hal yang wajar terjadi pada manusia
tetapi bukan berarti itu boleh. Ketika seseorang melakukan kesalahan, kemaksiatan, maka wa khairul khata'in at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang dia berbuat maksiat, yaitu apabila dia bertaubat. Dia mau bertaubat, setiap maksiat taubat, setiap maksiat taubat, setiap maksiat taubat. Maksiat taubat, maksiat taubat. Terus begitu seterusnya. Nggak nunggu-nunggu nanti. Fauran, secara langsung. Orang yang melakukan dosa, maka dia wajib untuk bertaubat fauran, secara langsung. Nggak menunggu nanti malam, atau menunggu bulan Ramadan. Enggak. Tetapi di saat dia sadar, loh, ada hasad dalam hati saya, ada ujub dalam, langsung astagfirullah, menyesali perbuatan yang dia lakukan. Dia melakukan maksiat mata, maksiat telinga, dia langsung bertaubat kepada Allah, menyesal betul-betul karena telah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kewajiban kita. Jatuh pada maksiat sebuah realita yang terjadi pada kebanyakan manusia, tetapi bertaubat itu adalah sebuah kewajiban apabila seseorang jatuh kepada kemaksiatan. Gitu. Karena khairul khata'in at-tawwabun, maka ya kalau kita melihat orang berbuat maksiat, ya kita suruh dia untuk bertaubat. Bukan untuk kita sebarkan. Jangan-jangan kita sudah sebarkan, luaskan aib dia, ternyata dia sudah taubat, Allah sudah mengampuni dia, kita masih sibuk dengan menyebarkan keburukan dia, padahal Allah sudah mengampuni dia. Dia sudah bertaubat atas dosanya, sudah menyadarinya dan bertaubat, tetapi orang tetangganya masih sibuk untuk menyebarluaskan aib dia. Kan sangat ironis ya. Dia sibuk membuat dosa-dosa baru, sementara dia, Allah sudah mengampuninya. Nah, karena itu harus diwaspadai yang tadi kita katakan tadi, bahwa khairul khata'in at-tawwabun. Seseorang bertaubat itu tidak harus kamu saksikan. Kamu harus tahu, saya misalnya diikrarkan, saya berikrar, saya sudah bertaubat dari dosa ini. Enggak harus diumumkan. Taubat ini di sini. Nah, taubat itu di dalam hati. Taubat itu apa? Nadam. Dalam hadis disebutkan an-nadamu taubatun. Menyesal itu yang disebut taubat. Menyesal karena telah bermaksiat, itu yang disebut taubat. Letaknya di dalam hati. Penyesalan itu letaknya di dalam hati. Nggak perlu diumumkan untuk kemudian kamu berhenti membicarakannya. Hadirin rahimakumullah, wa khairul khata'in at-tawwabun. Jadi kita senantiasa bertaubat. Allah Maha menerima taubat. Allah ghafirudz dzunub. Allah itu Al-Ghaffar, Maha pengampun. Pengampunan Allah, rahmat Allah jauh lebih luas dibandingkan dengan dosa-dosa yang kita lakukan. Sebanyak apapun dosa yang kita lakukan, selama itu bukan kufur, syirik atau ghairu syirik, maka jika kita bertaubat kepada Allah, maka Allah akan mengampuninya. Rasulullah dalam hadis yang lain bersabda, at-taibu minal dzanbi kaman la dzanbalah. Orang yang bertaubat dari dosa itu seperti orang yang nggak ada dosanya, yang nggak punya dosa. Artinya apa? Artinya Allah mengampuni dosa dia jika dia mau bertaubat. Luar biasa. Kalau rahmat Allah ini luar biasa luasnya. Kalau orang mau bertaubat dari dosanya, Allah akan mengampuninya. Orang tidak bertaubat pun itu masih memiliki peluang dia juga diampuni oleh Allah, meskipun dia belum bertaubat. Dalam ayat Al-Quran kan disebutkan, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sebagian orang yang dikehendaki oleh Allah, meskipun dia mati dalam keadaan belum bertaubat dari dosa-dosanya, Allah akan mengampuni dia.
Ada orang yang mati belum bertaubat, di akhirat dosanya diampuni oleh Allah. Itu ada. Kalau dia bertaubat sebelum mati, lebih-lebih lagi Allah mengampuninya. At-taibu minadz-dzanbi kaman la dzanbalah. Man taba taballah. Karena itu jangan berlebihan. Kalau kita kewajiban kita memang membenci kemaksiatan. Kita membenci perbuatan maksiat yang kita lakukan atau dilakukan oleh orang lain. Tetapi jangan berlebihan kemudian membenci seseorang dikarenakan itu. Kewajiban kita adalah mengingatkannya, nahi mungkar. Udah itu kewajiban kita. Bisa jadi kemudian dia akan bertaubat, kemudian dia akan bahkan menjadi orang yang mulia indallah. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah. Hadis yang terakhir. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-samtu utawi meneng iku hikmatun hikmah. Wa qalilun lan titik fa'iluhu wong kang nglakoni shamat meneng. Akhrajahul Baihaqi fi Syu'abi bi sanadin dhaif wa sahhaha annahu mauqufun min qauli Luqman al-Hakim. Jadi sebagian mengatakan ini mauquf dari perkataan Luqman al-Hakim, mengatakan as-samtu hikmah wa qalilun fa'iluhu. Diam, enggak banyak bicara. Penting ini ya. Diam, tidak banyak bicara, itu adalah hikmah. Hikmah itu artinya sesuatu yang bermanfaat. Sesuatu yang bermanfaat, yang mencegah seseorang dari kebodohan. Jadi diam itu adalah hikmah. Memperbanyak diam maka artinya seseorang banyak hikmahnya. Memperbanyak diam dan tidak banyak bicara itu adalah salah satu kunci kebaikan. Artinya diam selain diam pada tempatnya. Maksudnya adalah diam pada tempatnya. Kalau waktunya bicara ya harus bicara. Kalau waktunya mengajar ya bicara, jangan diam saja. Kalau diam saja ya nggak sampai ilmunya kepada orang yang mendengar. Kalau lagi ceramah, bicara, menyampaikan hal kebaikan, kebenaran. Diam pada tempatnya, bicara pada tempatnya. Tidak berbicara kecuali sesuatu itu yang baik. Seperti hadis yang kemarin kita sebut, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, pilihannya bicara baik atau diam. Pilihan kita ini dalam menjaga lisan itu cuma dua. Jika kamu bisa berkata baik, silahkan berkata. Jika kamu nggak bisa berkata baik, kunci mulutnya, diam, jangan bicara. Kalau nggak bisa bicara baik, lebih baik kamu diam. Biar kamu selamat di dunia dan juga di akhirat. Seperti yang disampaikan oleh Syekh Abdullah Al-Harari rahimahullah, alaika bitulis samti ya sahibal hijah litaslama fid dunya wa yaumil qiyamah. Wahai orang yang berakal, perbanyaklah diam agar kamu selamat di dunia dan di hari kiamat nanti. Karena kebanyakan kesalahan manusia berasal dari lisannya, maka harus dijaga lisannya. Semakin banyak bicara, semakin banyak salah. Kalau kamu ingin selamat di dunia ini, jangan banyak bicara. Kalau kamu banyak bicara di dunia ini, kamu akan banyak dibenci oleh teman-teman kamu. Kalian yang banyak bicara, pasti banyak yang nggak suka kepada dia. Temannya pun nggak suka, tetangganya pun nggak suka. Kenapa? Dia banyak salah ucap, sehingga banyak menyakiti orang lain, sehingga banyak orang yang nggak suka kepada dia. Tapi kalau orang itu diam, nggak banyak bicara, pasti banyak orang yang suka kepada dia. Kalau kamu ingin disukai orang lain, selamat
dari selamat di dunia ini, maka jangan banyak bicara, perbanyaklah diam. Ini kunci keselamatan dunia akhirat adalah memperbanyak diam dan mempersedikit bicara. Banyak orang itu dibunuh oleh orang lain karena salah ucap. Banyak orang itu disantet oleh tetangganya karena salah ucap. Banyak orang yang tidak bertegur sapa dengan yang lainnya karena lisan salah ucap, nggak dipikir dulu. Kalau ngomong nggak dipikir dulu, akhirnya asal ceplos saja ternyata salah. Nah, ternyata menyakiti temannya sendiri. Menyesal seseorang yang dia banyak bicara, selain dalam kebaikan. Maka berkatalah yang baik atau diam. Kamu ingin selamat di dunia, perbanyak diam. Kamu ingin selamat di akhirat, perbanyak diam. Tapi Nabi mengatakan wa qalilun fa'iluhu. Sedikit orang yang melakukan somet, melakukan diam, banyak diam itu sedikit jumlahnya. Kebanyakan orang begini. Kebanyakan orang banyak bicara, hal-hal yang enggak bermanfaat dia ucapkan. Kebanyakan seperti itu. Dan kita jangan menjadi kebanyakan orang. Kita dalam hal ini hendaknya menjadi orang yang sedikit. Orang yang sedikit dari yang mengamalkan somet. Nah, karena as-som itu hikmah. As-somtu itu hikmah, sesuatu yang akan bermanfaat bagi kita di dunia dan juga nanti di akhirat. Nah, sampai di sini pengajian kita telah selesaikan babul wara' wa zuhud, akan masuk pada bab yang berikutnya, yaitu tentang akhlak-akhlak yang buruk. Barakallahu fikum, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat.